Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang implikasi pemasaran global. Yuk kita langsung mulai materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus kenalan dulu apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini. Apa sih garis besar dari materi kali ini? Nah, yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah apa sih hubungan antara globalisasi ekonomi dengan perdagangan internasional atau perdagangan global. Nah, globalisasi ekonomi sendiri ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Jadi, tujuan dari globalisasi ekonomi sendiri adalah memperlancar perdagangan internasional dan perdagangan global. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Keberadaan kayak handphone, televisi, satelit, atau internet membuat komunikasi global terjadi begitu cepat. Jadi pangsa pasarnya mulai luas, bisa mencakup seluruh dunia. Nah, kini siapapun bisa berkomunikasi tanpa terhambat oleh jarak dan waktu. Terus yang kedua, ketergantungan pasar dan produksi. Terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Terus yang ketiga, adanya interaksi kultural. Adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru melintasi aneka ragam budaya. Karena kan di setiap negara di dunia ini kan punya budaya-budaya yang berbeda. Terus yang keempat, adanya masalah bersama. Meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama seperti hubungan dengan lingkungan hidup, regulasi daerah, atau juga krisis multinasional. Implikasi. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara itu. Dampak positif, mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang. Terus yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan alokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka. Terus yang ketiga, menurunkan angka tingkat kemiskinan di dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara dari perdagangan internasional dengan skala internasional. Terus yang keempat, dengan adanya globalisasi, harapannya sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di pasar dunia. Selanjutnya yaitu dampak positif, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita global, kemudian meningkatkan variasi komoditi barang dan jasa di suatu negara. Nah, seiring dengan banyaknya jumlah negara yang menawarkan berbagai barang dan jasa, tentunya variasi di dunia perdagangan internasional menjadi lebih banyak. Dengan adanya variasi ini, kebutuhan penduduk suatu negara dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena biasanya yang terdampak itu langsung oleh adanya globalisasi adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Kemudian, terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Terus tingkat keamanan pekerjaan menjadi lebih berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau transaksi. Selanjutnya, meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Contohnya adalah teroris dan perang antar negara. Mekanisme penyesuaian ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif karena sebuah negara harus bersifat fleksibel jika ingin mengikuti perdagangan dunia. Selanjutnya, kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar mengingat banyaknya pihak yang terlibat selama proses produksi hingga konsumsi.
Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum, ada 4 wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni yang pertama, ekspor. Yang pertama, ekspor. Ini dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara akan meningkat. Sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya. Jadi suatu negara akan kehilangan pangsa pasar dunia dan selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kemudian dampak yang kedua adalah impor. Nah, dampak ini memiliki dampak negatif, yaitu peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Kemudian selanjutnya investasi. Nah, dengan adanya sistem liberalisasi pasar, uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto suatu negara. Jika daya saing investasinya rendah, dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri ini tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang, tetapi modal investasi domestik akan lari dari negara tujuan yang pada akhirnya akan membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran negara tersebut menjadi negatif, sehingga pada gilirannya berkurangnya investasi ini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Kemudian yang selanjutnya tenaga kerja. Nah, dampak negatifnya ini membanjirnya tenaga ahli dari luar, dan kalau kualitas sumber daya manusia dalam negeri tidak segera ditingkatkan, akibatnya tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mustahil juga jika pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya akan dikuasai oleh asing. Sehingga keempat implikasi ini secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi ekonomi dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap negara yang ikut berpartisipasi di dalam prosesnya. Nah, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 grup. Yang pertama adalah grup pertama. Grup ini adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini. Nah, ini akan mengalami pertumbuhan dan perluasan dalam kegiatan ekonomi yang pesat, dan pada umumnya adalah negara-negara yang maju. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang tingkat pembangunan atau kemajuan industrinya sudah mendekati tingkat dari negara-negara industri maju seperti NIJS. Grup ketiga adalah negara-negara yang termarginalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditas primer yang rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Nah, ada pendapat yang pesimis mengenai globalisasi dari Hoare sebagai berikut. Globalisasi adalah suatu proses yang sangat tidak adil
dengan distribusi keuntungan maupun kerugian yang juga tidak adil. Lalu ketidakseimbangan ini tentu saja akan menyebabkan pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan dan negara-negara maupun kelompok yang kalah atau termarginalisasi. Nah, dengan demikian, globalisasi, pengkutuban, pemusatan kesejahteraan, dan marginalisasi merupakan rentetan peristiwa menjadi saling terkait melalui proses yang sama. Nah, dalam proses ini, sumber-sumber investasi, pertumbuhan, dan teknologi modern terpusat pada sebagian kecil, terutama negara-negara Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan negara industri baru di Asia Timur. Nah, mayoritas NSP tidak tercakup dalam proses globalisasi atau ikut berpartisipasi namun dalam porsi yang sangat kecil dan acap kali berlawanan dengan kepentingannya. Misalnya, liberalisasi impor dapat menjadi ancaman bagi urusan kosmetik mereka, dan liberalisasi moneter dapat menyebabkan stabilitas moneter dalam negeri. Terima kasih.